Halo semua, lagi dengerin podcast Soal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan sekarang di minggu kedua Desember, semoga ya kalau nggak diundur-undur, semoga COVID udah makin dikit. Nggak tahu, langsung aja deh, gue capek. Ini emang ciri khas acara ini, tidak sesuai format dan ya tidak pada umumnya lah. Tapi bikin candu kan, kayak innocent gitu loh. Suara yang bisa lu play tanpa harus lu memperhatikan gitu. Ya play aja, lu sambil masak, sambil nyetir, sambil apa, lewat gitu aja. Tidak ada pembahasan-pembahasan yang penting. Tapi dan agak sulit untuk dipromokan juga, tapi once lu ketemu sukanya. Korban pelecehan seksual di kampus kirim surat terbuka ke Nadiem, ya ampun. Men, ini tuh menurut gue dua penjahat paling rendah di muka bumi adalah child molester, kedua adalah pelecehan seksual gitu, si peleceh gitu, si pelaku gitu, pelaku pelecehan seksual. Menurut gue kalau orang masih kayak anti hukuman mati, menurut gue dua kejahatan ini udah hukum mati aja nggak apa-apa. Problemnya adalah ini sulit menjadi kejahatan yang bisa dibuktikan. Lo harus mulai dari korban dan I don't know man. Menurut gua emang harus banyak edukasi ke cowok, apalagi cowok-cowok yang position of power gitu. Power meaning guru dan murid, dokter dan pasien, bos dan karyawan, semua posisi-posisi yang menempatkan bahwa korban itu jadi vulnerable gitu. Dan ini memang hanya spesifik berlaku pada saat lakinya lebih di atas daripada perempuannya gitu. Which is another case gitu. Kalau misalnya anak lelaki, murid lelaki SMA ditiduri oleh guru perempuan waktu SMA-nya, nggak akan ada yang protes. Tapi kalau posisi itu di reverse, semua orang pasti protes. Itu beda lagi. Tapi memang dokter, guru, dosen kan guru ya, guru, bos itu position of power itu. Itu dia kenapa tuh tabu hubungannya. Karena ya kembali lagi ke konsep konsen tadi gitu, bahwa ya nggak ada yang perlu, konsepnya itu tidak dalam kesadaran diri yang penuh kan. Waras ya, waras juga salah satu syarat yang utama, jadi dewasa dan waras. Jadi karena posisi lawannya ada orang-orang yang memiliki position of power, kewarasan itu jadi hilang gitu, jadi abuse bentuknya. Saya perempuan dan saya adalah tenaga pendidikan dari nama negara kita, kata korban. Gurauan. Saya merasa di fase kebingungan dalam waktu lama dan teman saya mewajarkan pelecehan dilakukan oleh pelaku dan menganggap sebagai gurauan. Ya. Hopefully lu dapet justice lo. Gue nggak tahu ini separah apa kasusnya dan beneran sampai ke meja pengadilan. Ya gitulah. Cerita lengkap Yana prank cadas pangeran yang membuat 200 anggota Polri dan TNI dan tim SAR kerepotan. Nama Yana Supriyatna tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Jadi dikabarkan hilang dari cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat pada Selasa. 2 hari kemudian Kamis, pegawai ini salah satu kantor notaris di Jatinangor, Jabar ditemukan di Majalengka. Ternyata Yana sengaja menghilang hingga ke Majalengka karena salah pekerjaan dan keluarga. Cerita prank Yana ini berawal dari mengirimkan pesan kepada istrinya dari aplikasi WhatsApp. Yana mengatakan bahwa dia sedang istirahat di sebuah masjid di Simpang Pemulihan. Yang menyebutkan ada seorang yang menumpang salah satu arah menuju Sumedang. Yana kemudian mengirimkan pesan seolah-olah menjelaskan dia butuh bantuan. Pria ini mengatakan sudah tidak kuat, namun
Tak jelas kata tak kuat yang dimaksud. Pihak keluarga kemudian melapor kejadiannya kepada polisi. Kemudian dilakukan pencarian polisi dan pihak keluarga kemudian menemukan foto Riana dengan kondisi dikunci stang di Cadas Pangeran. Sebanyak 200 personel gabungan Polres Sumedang, Kodim Sumedang, Badan Penanggulangan Anjing pencarian, namun hingga Rabu sore Yana tidak kunjung. Pada Kamis sore pihak kepolisian akhirnya menemukan Yana bukan di Cadas tapi di Majalengka. Ini kenapa sih orang? Lu real banget masalah gokil. Dan email kita selanjutnya, menentukan masa depan anak yang perawanin jodoh orang di usia dini. Gokil, luar biasa. Satu kelilit utang orang tua, satu lagi. Bang, gue anak SMA bingung. Finally, jujur li, umur gue udah 17 tahun mencoba untuk berhenti kayak apa yang lu bilang aja. Semoga batas yang lu bilang bisa buat gue mikirin selangkarangan terus. Kalau chatan sama cewek. Apalagi kamar mandi sekolah kalau udah lupa 19 November 2020 menit 33. Di situ gue bingung, gue udah mulai mikir gue mau ke angkatan kayak polisi atau TNI atau kuliah, karena menurut diri gue, ortu gue pengen gue kuliah, gue masih gak enak karena ortu gue bisa dibilang bokap. Gue maunya TNI atau polisi karena di keluarga besar belum ada yang sama sekali angkatan atau PNS. Gue pernah dengar juga permintaan dari kakek gue yang udah meninggal, makanya mungkin bokap gue mau gue masuk angkatan, tapi sebenarnya gue mau masuk angkatan kayak TNI. Gue dari SMP udah niat banget. Oke, good. Tapi setelah banyak nongkrong dan ngobrol soal pekerjaan dan pendapatan dan gaji, apa yang harus dilihat dari polisi TNI, kerjanya cuma gitu doang ya. Udah mana dikejar cuma pangkat lewat ngejilat atasan. Menurut lu gimana ya bang, gue harus apa? Ikutin mau mereka ngomong aja apa gue maunya kuliah? Gagal open BO part 2. Oke, anjing. Mau part 2 bang? TikTok. Ampun bang, gue udah nyerah, gak lagi-lagi gue open BO. Jadi lanjut email yang semalam bang, sore ngirim email 2 kali di waktu berkat ini. Gue cuma berbagi pengalaman gue. Jadi setelah email lu, gue masih gak bisa tidur dan makin merasakan gue rasa nanggung banget ya. Akhirnya gue cari lagi satu. Ketemulah satu cewek, deal di angka 500 dengan catatan bayar di kamar biar gak ketipu kayak sebelumnya. Singkatlah, gue di lokasi dan bayar di tempat, ya udah gue eksekusi. Tapi ternyata ML itu paling gak enak yang gue rasain bang. Bangsat, ML tanpa emotional attachment gak enak banget. Gue ML sama robot. Gak ada rasa sama sekali, udah gitu ceweknya bau lagi bikin gue turn off. Ya ampun, kasihan banget. Emang gak suruh mandi? Akhirnya gue udahin bang gitu aja tanpa sempet. Dan pamit pulang. Gue udah kapok bang nyobain open BO, gak mau nyobain lagi. Gue heran kok orang bisa ML sama orang asing yang gak ada perasaan apa-apa. Gue mending ML sama pacar yang udah gak jelas. Gue mendingan ML sama pacar aja yang udah jelas. Oh sorry ada intimasi, biarpun pacar sekarang masih nggak mau diajak ML. Goblok. Gue bersyukur sih bang, pengalaman pertama BO gue mengecewakan gini. Soalnya kalau happy dan sesuai ekspektasi, gue pasti nggak akan bisa lepas dari dunia ini. Emang gitu. Dalam pemesanan BO pun ada hikmahnya ya. Halo bang Adri, maaf kalau gue cerita panjang ya bang. Gue mau ceritain sesuatu. Ngemis minta balikan sama FWB-an yang gue sesering. Jangan gue kuliah dulu, gue punya teman seangkatan yang deket banget sama gue, tapi kita nggak pernah jadian. Sebut saja namanya Melati. Si Melati ini anaknya baik banget, kita satu frekuensi tiap banyak hal. Tapi we never make it into relationship karena gue nggak mau, lebih tepatnya gue sok-sokan nggak mau gitu bang. Soalnya gue tuh dulu ngerasa kalau gue jadi sama dia gue nggak bisa nge-explore yang lain. Gara-gara mikirnya kayak gitu, gue akhirnya ngebuat si Melati ini jadi semacam pelarian gue aja kalau abis patah hati pas masa kuliah. Gue berkali-kali on and off gitu sama si Melati. Anehnya, tiap kali gue balik ke dia, si Melati ini selalu menerima gue tanpa banyak nuntut gitu. Relationship gue sama si Melati ini kayak gitu, bahkan kita sampai kelar kuliah. At one time kita sempet banget deket, bener-bener intens pas gue udah kerja, tepatnya tahun 2018. Gue udah sampai kenalin Melati ke nyokap, terus gue juga datang ke bokap waktu bokap gue dimakamin. Keluarga gue juga semua suka sama doi. Ya ampun. Situ padahal udah bagus gitu tuh bang, gue malah milih untuk macarin cewek lain waktu itu gara-gara gue tetap kekeh nggak mau nyari mau nyari yang lebih baik dari si Melati. Gue akhirnya nyoba ninggalin Melati, mulai dari jarang ngechat sampai gue pernah hilang nggak ada kabar dengan matiin HP. Padahal kita janjian mau nonton penutupan Asian Games. Padahal siangnya gue lagi asik ngedeketin orang lain pas nyalain HP. Si Melati nangis, dia bilang dia nyariin gue keliling GBK terus nggak nemu. Akhirnya dia mutus untuk pulang aja ya. Besok hari gue minta maaf dan ngirimin dia bunga martabak. Dimaafin bang, nggak nyangka abi.